Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep blok subnet. Selanjutnya pada video kali ini kita akan belajar tentang networking devices. Jadi di jaringan komputer atau di komputer network itu ada beberapa device yang harus kita perlukan untuk membangun komputer network itu sendiri. Di antaranya yang akan kita pelajari pada video kali ini itu ada 2 device dulu. Jadi kita akan belajar basicnya dulu ya, belum terlalu advance. Tapi dengan memahami 2 networking devices ini, pengetahuan teman-teman tentang komputer network itu akan jauh meningkat. Jadi akan lebih paham lagi gitu ya. 2 itu adalah ada yang pertama namanya switch. Kemudian ada juga yang namanya router. Bedanya apa? Switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada jaringan yang sama atau pada blok subnet yang sama. Sedangkan router itu digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada di blok subnet yang berbeda. Kalau teman-teman ingat pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa jika 2 komputer berada dalam satu blok subnet, maka dia akan bisa ping, tapi 2 komputer itu tersebut beda blok subnet, maka dia akan tidak bisa ping. Jadi kalau coba kita gambarkan, ini review dari video sebelumnya. Misal kita punya 2 PC yang sudah terhubung seperti ini. PC 1 IP-nya misal 10 10. Jadi misalnya saya mau ambil pada blok subnet yang pertama misal 10/27, sedangkan di PC 2 misal IP-nya 10.10.10.60/27. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, PC 1 itu berada di blok subnet yang pertama. 10 ini berada di blok subnet yang pertama ya. Sedangkan pada PC 2 itu 60. 60 ini ada pada blok subnet yang kedua. Nah, ini tentu saja PC 1 dan PC 2 tidak akan bisa komunikasi. Beda halnya jika PC 2 IP-nya itu ada pada blok subnet yang pertama. Contohnya ini saya ganti menjadi .20 katakanlah. Nah, 20 ini ada di blok subnet yang pertama juga ya. Nah, kalau seperti ini pada PC 1 dan PC 2 bisa saling komunikasi. Oke, bisa dimengerti ya? Ini cuma review aja dari video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita punya networking devices namanya switch. Switch itu apa sih? Seperti yang sudah katakan tadi bahwa switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer yang berada dalam satu blok subnet. Jadi contohnya gini. Ini kan hanya komunikasi antar 2 PC ya aja saja. Tapi kalau misalnya ada PC 3, bagaimana kalau ada PC 4? Bagaimana kalau 100 PC?
Nah, untuk menghubungkannya banyak PC seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya switch. Jadi di sini kita punya switch. Logonya switch itu seperti ini ya. Jadi kotak, kemudian ada panah bolak-balik seperti ini. Selanjutnya kita tinggal saling menghubungkan banyak komputer tersebut itu ke switch tersebut seperti ini. Berapa komputer yang bisa terhubung ke switch itu tergantung portnya. Biasanya yang umum pada port yang ada di switch itu ada yang 24 port, ada yang 48 port dan lain-lain. Jadi tergantung jumlah port yang ada di switch itu tersebut. Nah, semua komputer yang terhubung di switch ini harus berada dalam satu blok subnet agar bisa saling komunikasi. Jadi contohnya nih, misal ini PC1 pakai IP di sini saya tulis saja 10.10.10.x. Nah, X-nya ini saya tulis di masing-masing PC ya. Jadi misalnya PC1 menggunakan IP 10.10.10.2, 10.10.10.3, 10.10.10.4, ini 10.10.10.5. Terus misalnya di sini misalnya 10.10.10.50. Nah, kalau seperti ini nanti PC1, PC2, PC3, PC4 itu bisa saling komunikasi. Tapi dengan PC5 itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena PC1 sampai 4 itu berada blok subnet yang pertama, sedangkan PC5 itu ada di blok subnet yang kedua. Jadi PC5 ini nggak akan bisa komunikasi dengan PC1 sampai 4. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi bahwa switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer yang berada dalam satu blok subnet. Beda halnya dengan router. Ini saya hapus sebagian atau beberapa. Ini IP-nya, ini saya ganti. Jadi emang ini harus berada dalam satu blok subnet. Kita misal kasih IP 10. Jadi biar masuk ke dalam blok subnet yang pertama. Nah, kemudian ini ada 2 PC lagi. Saya setting dengan yang satu 20 dan yang satu lagi 25. Nah, kalau dalam jaringan ini sudah menggunakan blok subnet yang pertama semua. Nah, anggap saja ini berada di ruangan 1. Kemudian ada lagi di ruangan 2. Ini juga switch. Kemudian dia juga mempunyai beberapa komputer yang terhubung terhadap switch tersebut. Jadi sekali lagi ini misal switch 1 berada di ruangan 1, ini switch 2 berada di ruangan 2. Misal seperti itu. Kemudian komputer-komputer yang ada di ruangan 2 ini IP-nya kita ambil dari blok subnet yang kedua misalnya. Jadi saya kasih 10.10.10.35. Nah, 35 ini sudah masuk ke dalam blok subnet yang kedua. Kemudian ada 40, ada 41, ada 42, ada 43 dan 50 misal. Nah, jadi komunikasi antar ruangan 1 ini dilakukan dengan switch. Kemudian kalau komunikasi sesama ruangan 2 ini juga menggunakan switch. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita bisa menghubungkan antar ruangan? Jadi misal kita pengen agar komputer di ruangan 1 juga bisa komunikasi dengan komputer di ruangan 2. Nah, untuk menghubungkan antar blok subnet seperti ini,
kita bisa menggunakan router. Nah, ini router ya. Router itu simbolnya bulat, kemudian X. Ada X-nya di tengahnya. Jadi nanti dari ruangan 1, dari switch 1 kita hubungkan ke router. Dari switch 2, nah kita hubungkan juga ke router. Nah, kalau sudah ada router seperti ini, maka komputer di ruangan 1 sudah bisa saling komunikasi dengan ruangan 2. Oke, seperti itu ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer yang berada dalam satu blok subnet. Sedangkan router itu digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada di blok subnet yang berbeda. Oke. Saya harap teman-teman bisa mengerti tentang konsep antara switch dan router ini. Mungkin cukup video yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.